Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Lutfi Atfiana dengan NIM 12042300077 dari kelas IS 0603. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kemiskinan adalah masalah sosial kompleks yang berdampak luas pada pembangunan ekonomi dan kualitas hidup. Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, kemiskinan masih menjadi perhatian yang utama. Tiga faktor utamanya yang mempengaruhi kemiskinan adalah rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata lama sekolah mencerminkan kualitas pendidikan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi menurunkan daya beli dan memperburuk distribusi pendapatan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dapat juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, akan tetapi manfaatnya terkadang sering tidak merata. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2022. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan strategis untuk menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan dan pengelolaan pasar tenaga kerja. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah ini merujuk pada latar belakang sebelumnya, yaitu bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Dan tujuan penelitian ini meneliti dan mengidentifikasi apakah rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 serta terdapat batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, temuan dan presisi yang dihasilkan berlaku untuk waktu tersebut dan tidak dapat ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, penelitian ini membatasi variabel pada lama sekolah, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, penelitian ini akan menggunakan metode regresi linear berganda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciana Tasya Wijaya dengan NIM 120423005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni kerangka kerja. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data dari BPS Jawa Timur untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap jumlah penduduk miskin. Data yang kami gunakan terdiri dari variabel independen seperti X1 yang merupakan rata-rata lama sekolah, X2 yakni tingkat pengangguran terbuka atau TPP, X3 pertumbuhan ekonomi, dan juga kita menggunakan variabel dependen Y yakni jumlah penduduk miskin. Untuk metode yang kami gunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah error. Yang dimana Y sama dengan merupakan variabel dependen atau jumlah penduduk miskin, beta 0 yang merupakan besarnya pengaruh variabel independen, dengan B1, B2, B3, beta 1, beta 2, beta 3 yang merupakan koefisien regresi, dengan X1 rata-rata lama sekolah, X2 tingkat pengangguran, X3 pertumbuhan ekonomi, dan standar error. Dalam melakukan pengujian dari semua variabel, hal ini mencakup 3 uji. Yang pertama, uji asumsi klasik. Yang kedua, uji hipotesis. Yang ketiga, uji koefisien determinasi. Dalam uji asumsi klasik sendiri, terdapat 4 uji, yakni uji normalitas, uji hetero, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Untuk uji hipotesis juga terdapat 2 uji, yakni uji T atau parsial dan uji L atau simultan.
Perkenalkan, nama saya Elvina Angelina Kurniawan dengan NIM 1204230067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis statistika deskriptif. Dapat dilihat dari tabel, hasil statistik deskriptif memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik setiap variabel dalam penelitian ini. Rata-rata lama sekolah menunjukkan angka minimum sebesar 5,06, sedangkan angka maksimumnya mencapai 11,67. Secara keseluruhan, jumlah akumulasi rata-rata sekolah dari semua wilayah yang diamati adalah 322,21. Yang jika dirata-ratakan, angka ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di seluruh wilayah yang diamati adalah 8,2618. Selanjutnya ada tingkat pengangguran, menunjukkan angka minimum sebesar 1,36%, sedangkan angka maksimumnya mencapai 8,80%. Yang secara keseluruhan jika diamati akumulasinya adalah 205,87%. Dan jika dirata-ratakan menghasilkan angka 5,2787%. Selanjutnya, ada pertumbuhan ekonomi yang mencatat angka minimum sebesar minus 6,18% dan angka maksimumnya yaitu 10,44%. Yang jika dirata-ratakan menghasilkan angka 4,6513%. Jumlah penduduk miskin mencatat angka minimum sebesar 7,88 ribu jiwa, sedangkan angka maksimumnya mencapai 4181,29 ribu jiwa. Total akumulasi jumlah penduduk miskin dari semua wilayah yang diamati adalah 8362,56. Dan jika dirata-ratakan menghasilkan angka 214,4246. Selanjutnya, visualisasi data. Yang pertama yaitu grafik rata-rata lama sekolah. Dari grafik tersebut menampilkan rata-rata di Kota Malang dan kota besar lainnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan dibandingkan dengan Kabupaten Sumeneb dan beberapa kabupaten lainnya dengan angka di bawah 8. Hal tersebut disebabkan oleh faktor geografis, lingkungan, ekonomi, dan kurangnya fasilitas pendidikan di kabupaten tersebut. Selanjutnya, ada grafik tingkat pengangguran. Grafik menampilkan data tingkat pengangguran tertinggi dari kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Sidoarjo, dengan rata-rata 8-10%, yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan di kabupaten lain. Sedangkan tingkat pengangguran terendah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Sumeneb, dengan rata-rata di bawah 5%. Selanjutnya ada grafik pertumbuhan ekonomi. Grafik pertumbuhan ekonomi menampilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dengan rata-rata di atas 5%. Dan pertumbuhan terendah yaitu Kabupaten Bojonegoro di bawah angka rata-rata. Selanjutnya, grafik jumlah penduduk miskin. Grafik menampilkan rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dengan penduduk miskin paling sedikit yaitu Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan yang menunjukkan bahwa daerah perkotaan yang kecil memungkinkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Hasil dari tabel tersebut berguna untuk mengidentifikasi bagaimana variabel independen X1, X2, dan X3 memengaruhi variabel dependen atau Y1 dan memastikan semua asumsi terpenuhi untuk menghasilkan analisis yang valid. Uji variabel yang pertama yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Berdasarkan tabel uji asumsi klasik, diketahui bahwa data tidak berdistribusi normal karena 0,000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi data agar data dapat berdistribusi normal. Tetapi apabila data sudah transformasi tidak berdistribusi normal, maka ada kemungkinan model transformasi yang digunakan tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada uji hetero. Dalam tabel menggambarkan bahwa nilai signifikansi yaitu 0,907 dengan tingkat signifikansi 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang signifikan untuk menolak hipotesis nol.
yang artinya tidak terdapat hetero dalam model regresi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dalam model uji autokorelasi dari program SPSS, dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 1,100 menunjukkan indikasi adanya autokorelasi positif pada residual, yang artinya kesalahan model memiliki pola yang saling berhubungan secara positif antar data yang melanggar salah satu asumsi regresi. Selanjutnya ada uji multi. Pada model regresi dikatakan bebas dari multi jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai tolerans dan VIF, tidak ada masalah multi dalam model ini. Selanjutnya, uji hipotesis yang terdiri dari yang pertama, uji T atau parsial. Dari tabel uji tersebut, disimpulkan bahwa yang pertama, pengujian hipotesis untuk rata-rata lama sekolah atau F1, yaitu H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin. Yang kedua, pengujian hipotesis untuk tingkat pengangguran atau X2 dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin. Yang ketiga, pengujian hipotesis untuk pertumbuhan ekonomi yang dapat disimpulkan bahwa H1 juga ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin. Selanjutnya ada uji F atau simultan. Dari tabel tersebut, pengujian hipotesis diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y1 adalah sebesar 0,888, yang artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung yaitu 0,212 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,87. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh nilai X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap nilai Y1. Uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, maka diperoleh nilai adjust R-square yaitu sebesar 0,018 atau 1,8%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini memengaruhi variabel dependen sebesar 1,8%, sedangkan sisanya yaitu 98,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya ada prediksi. Berdasarkan tabel prediksi dan juga grafik prediksi, membahas perbandingan antara data aktual dan data prediksi untuk jumlah penduduk miskin di berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, data prediksi mendekati data aktual, tetapi ada penyimpangan yang signifikan di beberapa daerah kabupaten atau kota dengan deviasi terbesar adalah kabupaten atau kota yang memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi atau sangat rendah. Salah satunya yaitu Kabupaten Bojonegoro memiliki nilai prediksi yang sangat rendah dibandingkan jumlah penduduk miskin aktual, yang mengindikasi adanya kesulitan untuk memprediksi daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi negatif. Di sisi lain, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang memiliki nilai prediksi yang lebih tinggi daripada data aktual. Beberapa kabupaten atau kota yang memiliki nilai prediksi akurat, sementara yang lainnya tidak. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sepenuhnya dapat menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin di setiap daerah. Perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani Chandra dengan NIM 1204230099 membahas tentang kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya ada 2 poin. Yang pertama, pengaruh parsial dari variabel, yaitu X1-nya itu rata-rata lama sekolah, X2 itu tingkat pengangguran, X3 itu pertumbuhan ekonomi, Y1-nya itu jumlah penduduk miskin. Rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk. Nah, koefisien regresi menunjukkan bahwa perubahan pada setiap variabel independen tidak memiliki dampak yang kuat terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.
Poin keduanya, pengaruh simulasi variabel, yang dimana R2-nya itu nilai koefisien determinasinya. Ketiga variabel secara bersama-sama tidak juga menunjukkan pengaruh signifikasi terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai koefisien determinasi yang sangat rendah sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel di luar penelitian ini lebih signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sarannya, ada 2 poin. Yang pertama, memperbaiki kualitas. Nah, untuk memperbaiki kualitas ini, ada upaya memperbaiki di Jawa Timur, yaitu dilakukan dengan cara menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak untuk meminimalisir adanya penduduk miskin yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dengan tindakan utama yang dilakukan adalah memperbaiki fasilitas belajar di tiap kabupaten atau kota, pemerataan sekolah, sosialisasi wajib sekolah 12 tahun untuk mendukung kualitas dan keterampilan individu untuk siap bekerja. Poin keduanya, mempertimbangkan faktor lain, yang dimana dari hasil penelitian ini, beberapa variabel tidak signifikan, mempengaruhi dan seharusnya terdapat variabel yang lebih signifikan, mempengaruhi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, dan oleh sebab itu, apabila terhadap penelitian dilanjut, sebaiknya mempertimbangkan variabel lain seperti distribusi pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan kebijakan sosial. Hal ini itu penting karena untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang penyebab kemiskinan di Jawa Timur. Terima kasih.